Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa dakhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah di sore hari ini, di malam hari ini, dengan izin Allah kita dimudahkan Allah bermuajah kembali dalam talabul ilmi. Semoga duduknya kita di tempat ini, di tempat yang mulia, dengan agenda yang mulia, tujuan yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dirahmati Allah, dibimbing Allah terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengawali kajian hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema utama kita mengenai hukuman al-qadhf, yaitu menuduh orang lain berzina. Sebelum sampai pada tema tersebut, saya mau menyempurnakan sedikit tentang masail-masail berkaitan dengan perzinahan. Di antaranya adalah bagaimana jika ada orang yang melakukan hubungan badan karena dipaksa. Ya, kalau ente nggak tidurin dia, saya tembak kepalamu, misalnya begitu. Kalau ente nggak tidurin dia, keluargamu tak bunuh semuanya. Apa hukumnya? Seperti apa? Jika seorang wanita dipaksa berzina, maka dia tidak dijatuhi hukuman karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tetapi siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Surah Al-Baqarah 173. Walau ini kan ayatnya mengenai makanan yang haram dimakan, lalu terpaksa dimakan karena taruhannya nyawa. Ini saya makan ini atau saya mati di sini. Ya. Kemudian diambil cuplikan ayatnya. Tetapi siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Nah, di sini menjadi kaidah bahwa setiap orang yang melakukan dosa karena dipaksa dan dia tidak menginginkan hal tersebut dilakukan, terjadi, maka terangkat dosa darinya. Artinya dia tidak berdosa dalam hal ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Umatku dibebaskan dari dosa karena 3 hal. Yang pertama karena keliru. Dia sudah tahu tapi salah mengamalkan. Ya, kenapa? Karena bisa jadi lupa dan sebagainya. Maka dimaafkan. Ya, dia melakukan sesuatu kesalahan tapi dia melakukannya karena tidak tahu, maka dimaafkan. Yang kedua karena lupa. Dan yang ketiga perbuatan yang dilakukan karena dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi dan Tabrani. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang dipaksa berzina. Maka beliau tidak menjatuhkan hukuman kepadanya. Di masa Umar radhiyallahu anhu ada seorang wanita yang mengadukan perkaranya bahwa dia diminta tolong kepada seorang gembala untuk memberi minum ternaknya.
Tapi gembala itu menolak kecuali merelakan dirinya dinodai. Dengan terpaksa wanita itu pun melakukannya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, "Bagaimana pendapatmu?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Menurutku wanita ini terpaksa." Umar radhiyallahu anhu pun hanya memberinya sesuatu dan tidak menghukumnya. Hukum ini juga berlaku bagi wanita yang diperkosa atau dipaksa dengan ancaman. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka hanya berbeda pendapat tentang kewajiban memberi tebusan. Malik dan Asy-Syafi'i mewajibkan wanita tersebut melakukan tebusan. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Malik bin Marwan menetapkan wanita yang dipaksa berbuat zina harus menerima tebusan dari orang yang memaksanya. Tapi menurut Abu Hanifah, wanita tersebut tidak berhak menerima tebusan tersebut. Pengarang kitab Bidayatul Mujtahid menjelaskan sebab perbedaan pendapat ini adalah apakah tebusan tersebut merupakan kompensasi hubungan badan atau pemberian lepas. Ulama yang menganggapnya sebagai kompensasi mewajibkannya baik dalam hubungan yang halal maupun haram. Sedangkan ulama yang menganggapnya pemberian lepas yang sebenarnya dikhususkan Allah kepada para suami, maka tidak mewajibkannya. Dalam hal ini pendapat Abu Hanifah lebih sahih. Kemudian bagaimana halnya jika ada orang yang salah melakukan hubungan badan? Gitu ya. Misalnya ini dia punya suami yang kembar gitu ya. Tinggal satu rumah, dua-duanya udah menikah. Pas keluar, dua-duanya keluar, yang satu pulang, salah peluk. Ternyata yang dipeluk suami kembarannya itu. Jika pada malam perkawinan seorang lelaki baru pertama kali dipertemukan dengan istrinya, lalu dikatakan inilah istrimu, tapi setelah berhubungan badan ternyata dia bukan istrinya, maka ulama ya ini unik ini ya, ini mana tahu terjadi dan pernah terjadi juga Bapak Ibu ya. Maka ulama sepakat lelaki tersebut tidak dihukum. Demikian pula jika dia tidak diberitahu dengan pernyataan ini istrimu. Juga jika dia mendapati seorang wanita di atas kasurnya lalu melakukan hubungan badan dengannya, atau memanggil istrinya tapi yang datang adalah wanita lain dan dia menduga dia adalah istrinya lalu melakukan hubungan badan, maka lelaki tersebut tidak dihukum. Demikianlah hukum yang berlaku ketika salah dalam melakukan hubungan badan yang dibolehkan atau mubah. Tapi jika kesalahan tersebut terjadi dalam hubungan badan yang diharamkan, maka dia dijatuhi hukuman hudud. Misalnya, seorang lelaki memanggil wanita yang haram baginya, tapi yang datang adalah wanita lain, lalu mereka melakukan hubungan badan dengan dugaan dia adalah wanita yang dipanggilnya, maka lelaki tersebut mesti dihukum hudud. Namun jika dia memanggil seorang wanita yang haram baginya, tapi yang datang adalah istrinya, lalu melakukan hubungan badan dengan dugaan dia adalah wanita yang dipanggilnya, maka lelaki tersebut tidak dihukum hudud meskipun tetap berdosa karena dugaannya tersebut. Kosong nggak malam ini? Kosong. Dia kira yang dia panggil ternyata istrinya. Karena niatnya sudah melakukan hubungan zina, maka tetap berdosa walaupun dengan istrinya. Makanya hati-hati ya, mata ini yang suka melihat wajah-wajah orang lain ya, bahkan di sini para ulama sangat keras hukumnya. Jangan sampai ada laki-laki atau istri sedang berduaan dengan pasangannya yang dipikirin orang lain. Hati-hati. Walau tidak ada hukum, tetapi di sana berlaku akhlak yang mulia. Kok bisa ada seorang dengan istrinya malah mikir istri orang lain? Kemudian wanita dituduh berzina tapi masih perawan. Ya, dituduh dia berzina tapi masih perawan. Bagaimana hukumnya?
utuhnya keperawanan dianggap syubhat. Ya, utuhnya keperawanan dianggap syubhat bagi wanita yang dituduh berzina. Pendapat ini dikemukakan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Syiah Zaidiyah. Artinya jika ada saksi yang memberi kesaksian bahwa seorang wanita telah berbuat zina, namun beberapa wanita yang dapat dipercaya juga bersaksi bahwa wanita tersebut masih perawan, maka dia tidak dihukum karena ada syubhat. Di sisi lain, para saksi juga tidak dihukum. Lalu ada yang bilang kalau dia berbohong, bagaimana hukumnya? Itu urusan dia sama Allah, bukan urusan Anda. Ya, benar atau tidak dia sangkal, maka terjadi syubhat. Benar sangkalannya, faqad ashab, maka ya betul. Tetapi kalau dia membantah dan dia berdusta dengan bantahan tersebut, maka itu bukan urusan kita tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, persis nanti hubungannya seperti pembahasan yang baru panas-panas belakangan ini tentang nasab Habib tadi itu. Nah, ada orang ngaku Habib, dia. Tugas kita mempercayai saja. Benar atau tidak hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala, bukan hubungan kita. Kenapa kalau dia bilang Habib, ternyata dia bukan Habib, maka kita tidak dituntut terhadap pernyataan kita yang mengakui dia. Tetapi kalau dia Habib tidak kita akuin, ternyata dia Habib benaran, maka disinilah kita nanti susah bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini penting kita perhatikan, hadirin rahimakumullah. Ya, kalau ada orang melakukan kebenaran, kemudian tugas kita mengiyakan saja. Urusan dia bohong atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda perkaranya kalau sudah masuk ranah pengadilan. Maka di situ tinggal ngetok palu, apakah hakim menyatakan benar atau tidak, kemudian itu kita serahkan kepada hakim. Hadirin rahimakumullah, kemudian hubungan badan pada pernikahan yang diperselisihkan. Hukuman juga tidak dijatuhkan dalam pernikahan yang keabsahannya diperselisihkan, seperti nikah mut'ah, nikah sighar, nikah tahlil, nikah tanpa wali, atau saksi-saksi menikahi wanita yang saudara perempuannya dia ceraikan dengan talak bain masih iddah, dan menikahi istri kelima di saat istri keempat yang diceraikannya dengan talak bain masih iddah. Sebabnya perbedaan pendapat para ulama fikih tentang keabsahan pernikahan-pernikahan tersebut menjadi syubhat dalam hukuman hubungan badan. Sementara itu hukuman hudud dibatalkan ketika ada syubhat. Berbeda dengan mazhab Zahiri yang memandang hudud tetap harus dijatuhkan karena hubungan badan yang didasari pernikahan tidak sah ataupun rusak. Nah, bahasa rusak ini karena tidak disadarinya baru terjadi. Misalnya ada orang yang menikah dengan saudara sepersusuhannya, ya, tetangganya dulu pas kecil dekat-dekatan, tangganya ini pindah jauh, nggak lagi ada hubungan komunikasi. Anak laki-laki kita ketemu dengan perempuan di satu kampus, kok tertarik, ternyata dari jarak jauh mereka menikah tanpa kita ketahui, ya, dan dia deal saja nggak ada masalah. Setelah ketemu ternyata baru paham, Allah ini saudara sepersusuhanmu, maka langsung nikahnya rusak, pernikahannya rusak, mereka harus dipisah. Walau sudah terjadi kehamilan, tetap harus dipisah pernikahannya, dan pernikahannya rusak dan mereka tidak dihukumin berzina. Kemudian hubungan badan pada pernikahan tidak sah. Semua bentuk pernikahan yang disepakati para ulama, ya, pernikahan yang tidak sah seperti menikahi istri kelima sebagai tambahan dari 4 istri sebelumnya, menikahi istri orang lain
menikahi istri orang lain yang sedang iddah, atau menikahi istri yang telah dicerai dengan talak 3 tapi belum menikah lagi dengan lelaki lain. Jika terjadi hubungan badan karena pernikahan tersebut, maka dianggap zina dan harus dihukum hudud. Keberadaan akad tidak dipertimbangkan dan tidak berdampak apapun. Makanya kalau di Indonesia, sahnya perceraian itu dianggap sah dalam hukum Indonesia dan hukum Islam ketika sudah keluar sertifikat akta perceraian tersebut. Maka sebelum Anda, wahai laki-laki yang mau menikahi perempuan itu, yang dia mantan istri orang lain, maka pastikan sertifikat atau akta perceraian itu sudah keluar dari KUA sebelum kita maju untuk menikahi dia. Kemarin saya pernah sampaikan kasus yang berat itu. Naasnya yang terjadi itu bukan pada orang yang tidak tahu agama, terjadi pada orang yang tahu agama, tahu hukum dia. Tapi karena kadung suka, kadung tertarik. Dalam Islam sudah cerai dia. Kenapa? 6 bulan tidak dinafkahi oleh suaminya. Ya cerai dalam pandangan Islam. Dalam pandangan hukum Indonesia, sebelum keluar akta perceraian, maka tidak ada haknya Anda menikahi dia. Nah itu. Akhirnya ketika terjadi pernikahan, berkasus. Saya masih suami dia. Wah, berzina namanya. Ya, hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah kok laki-laki kok mau dengan janda yang masih belum jelas begitu? Banyak perawan yang masih siap dinikahin kok milihnya janda yang belum jelas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di situ kita telah menyelesaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukuman zina. Sebelum saya lanjut, mungkin ada jamaah yang mau bertanya, dipersilakan. Dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini agak di luar topik ini ya Pak ya? Iya. Tapi masih masalah perkawinan. Kalau ada wanita yang hamil sebelum nikah dan kemudian dinikahkan dengan yang menghamili itu, andaikan lahir anak perempuan, karena yang lahir dari hubungan sebelum nikah itu kan nggak boleh pakai nasab ayahnya. Iya. Nah, maka walinya nanti apakah wali hakim? Andaikan lahir laki-laki, apakah nanti anak itu bisa menjadi wali adik-adik perempuannya? Saya rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama, jika ada anak perempuan yang lahir di luar nikah. Nah, ini pernah kita bahas dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anak yang lahir di luar nikah perempuan, maka nanti dia dinikahi oleh wali hakim namanya. Ya, itu suami dari istri, suami dari ibunya, itu bukan ayahnya. Ya, itu bukan ayahnya itu. Mau Anda bantah sebagaimanapun, itu bukan ayahnya dalam Islam. Tapi kalau dia memanggil ayah silakan aja, tapi itu bukan ayahnya. Nah, sehingga karena dia bukan ayahnya, bukan ayah kandungnya, tidak berhak dia. Dia tidak berhak mewarisi anak ini, dan anak itu tidak berhak mewarisi dia. Itu dalam hukum Islam. Ya, kenapa? Karena mencoblos sebelum waktu yang ditentukan. Nggak boleh. Dan itu fatal itu. Efeknya fatal. Maka jangan pernah melanggar hal ini. Ini yang pertama. Dan kalau dia nikah nanti, terus dibinkan apa? Nggak ada dibinkan, dibintikan dia. Jadi
ke ibunya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam punya ibu, Isa bin Maryam alaiha assalam. Nah, anak itu nanti dinisbatkan ke ibunya. Ustadz, masalahnya ini anak yang kami pungut. Gimana ini? Dari lahir dia tahu saya ayahnya, itu ibunya, dan bukan anak kami. Besar sampai mau menikah, terus gimana nanti namanya? Haruskah disebut, misalnya disebut Ruqayyah bin Arfiansah, padahal bukan anak saya. Dan Allah katakan ud'uuhum li abaihim, panggil mereka dengan ayah-ayah mereka. Kalau nggak punya ayah nggak boleh dipanggil dengan ayahnya, haram hukumnya dalam Islam. Nggak boleh ada orang yang menisbatkan anak orang lain ke anak dia, nggak boleh. Haram hukumnya. Terus bagaimana, pertanyaannya, haruskah ketika ada seorang wanita dinikahkan, haruskah disebut bintinya atau binnya? Nggak harus. Nggak harus, karena di sini ada beberapa penjelasan para ulama. Yang pertama, disebutkan namanya bin Arfiansah, memastikan bahwasanya memang anak si Arfiansah yang dinikahkan. Yang kedua, memastikan bahwasanya nama itu hanya milik dia. Nah, untuk yang ini para ulama bilang, maka boleh ketika ada anak perempuan yang tidak punya ayah dinikahkan lalu hanya dengan menyebut namanya. Saya nikahkan Anda dengan Ruqayyah. Nama Ruqayyah itu hanya dia di situ. Hanya dia di situ. Maka jelas orangnya, tidak perlu disebut siapa ayahnya. Nah, di sini menghindari menghindari seorang itu turun kepercayaan dirinya. Dan para ulama membolehkan hal tersebut disampaikan. Yang kedua, yang berhak menjadi wali nikah itu yang sedarah dengan dia. Dan orang yang sedarah ini itu hanya jalur dari ayah, walau nanti dia beda emak. Gitu ya bapak-bapak ya, ibu-ibu. Walau dia beda emak, tapi satu ayah, maka dia boleh menjadi wali adik-adiknya semuanya. Ya, lahir Muhammad Ali misalnya, nomor 1 dari istri pertama. Ya, ayahnya punya 4 istri. Masing-masing 4 istri ini masing-masing punya 2 anak perempuan, 2 anak perempuan, 2 anak perempuan, 2 anak perempuan. Maka si Muhammad Ali ini boleh menikahkan seluruh adik-adiknya ini. Kenapa? Karena dari satu darah, yaitu ayahnya. Gitu ya Pak ya. Tetapi kalau dari satu ibu, kalau dari lain ibu, beda. Saya ulangin. Dari lain ayah, satu ibu, tetap tidak boleh. Gitu ya. Jadi ada perempuan menikah dengan suami pertama, meninggal, punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Dia menikah lagi dengan laki-laki kedua, meninggal lagi, punya 3 anak. Menikah lagi dengan laki-laki keempat, meninggal suaminya yang ketiga, punya 2 anak misalnya. Maka anak dari suami pertama tidak berhak menikahkan adik-adiknya itu, walau dari satu ibu. Kenapa? Karena bukan sedarahnya. Dikatakan wali nikah itu karena ada hubungan darah. Ayahnya punya saudara, pamannya boleh menikahkan anak-anak dari adiknya itu. Gitu ya Pak ya. Baik, yang lain silakan. Ibu-ibu ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Saya cuma mau menanyakan gini Ustadz, apa syaratnya seorang wanita itu boleh diwakilkan ke wali hakim? Gitu. Ya. Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat wanita boleh diwakilkan oleh wali hakim.
Ya. Di antara syarat wanita boleh diwakilkan oleh wali hakim, pertama ketika terputusnya jalur darah. Jalur darahnya terputus, artinya meninggal semua ini. Pihak ayah, paman laki-laki, kemudian kakeknya udah nggak ada lagi. Maka boleh menggunakan atau meminta diwakilkan ke wali hakim. Yang kedua, ketika seorang perempuan menikah dengan laki-laki pilihannya, tetapi ayahnya tidak setuju. Tidak setuju ayahnya itu karena tidak memiliki alasan yang jelas. Kenapa? Pokoknya nggak setuju. Kenapa? Atau karena ada dendam kesumat. Atau dan sebagainya. Tetapi hal-hal ini di luar konteks agama. Sudah di Islam tidak mau, tapi perempuan dan laki-laki ini sudah berazam, pokoknya kalau nggak sama kamu saya nggak pernah menikah misalnya. Maka boleh menggunakan wali hakim. Kemudian ketika seorang wanita tadi ya, ia tidak lahir tanpa ayah gitu ya, lahir tanpa ayah, maka dia boleh dinikahkan oleh wali hakim. Ketika saudara-saudaranya tidak ada, maka dia boleh diwakilkan oleh wali hakim. Ada keluarganya, ada ayahnya, ada pamannya, ada kakeknya, ada saudara-saudaranya, tetapi tidak mampu untuk mengucapkan itu. Tidak ada kemampuan mengucapkan itu. Kalau nanti dilakukan malah berabe kemana-mana misalnya, maka boleh menggunakan wali hakim. Hal-hal tersebut boleh dilakukan, yang pastinya wali nikah itu bukan suatu hal yang wajib disebutkan oleh ayahnya, nggak sesuai yang wajib, tapi posisinya ada di situ menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena menjadi syarat pernikahan ya, adanya pengantin pria, wanita, mahar, wali nikah, wali perempuan, saksi-saksi. Nah, ini tidak mengharuskan si wali itu mengucapkannya, tapi boleh saja tolong yang mengucapkan kamu saja, pamannya saja, anaknya adiknya saja, kakaknya saja, boleh, nggak ada masalah. Gitu ya Pak ya. Yang lain silakan. Ibu-ibu ada, ibu-ibu? Baik, kita lanjut Bapak Ibu tentang tema utama kita, hukuman al-qadhaf, menuduh orang lain berzina. Al-qadhaf itu kalau dalam bahasa Arab melempar kerikil artinya. Ya, melempar kerikil atau melempar dengan kerikil atau lainnya. Pengertian ini dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala kepada Ibu Musa, letakkanlah ia di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, yaitu menggunakan bahasa yakzifu ya, yakzifu itu menggunakan bahasa qadhaf. Yakzifu itu ibunya Nabi Musa diperintahkan, ini kamu lemparkan dia ke Nil, letakkan di Nil, kemudian anaknya berjalan sebagaimana yang kita tahu kisahnya. Penggunaan kata al-qadhaf untuk perbuatan zina diambil dari pengertian dasar ini, sedangkan pengertian syar'i adalah menuduh seorang berbuat zina. Al-qadhaf itu hukum dasarnya haram hukumnya ya, menuduh orang lain berzina itu asal hukumnya haram hukumnya kalau tidak disertai saksi. Islam sangat melindungi kehormatan manusia, menjaga nama baik dan memelihara kemuliaannya. Karena itu Islam memotong perkataan buruk dan menutup pintu rapat-rapat dari orang-orang yang berupaya menodai orang yang bersih. Islam menahan orang-orang yang berjiwa rendah tersebut agar tidak menyakiti perasaan dan mempermainkan kehormatan manusia.
Islam melarang keras penyebarluasan gejala perzinahan di tengah orang-orang beriman agar kehidupan masyarakat bebas dari berbagai dampak buruknya. Islam sangat mengharamkan tuduhan berzina dan menetapkannya sebagai salah satu dosa dan kejahatan besar, sehingga orang yang menuduh berzina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan 80 deraan, tidak diterima kesaksiannya, dinyatakan fasik, terkutuk dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta pantas menerima azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dia tidak dapat lepas dari hukuman tersebut kecuali jika tuduhannya benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak diselubungi keraguan sedikit pun, yaitu kesaksian 4 orang bahwa tertuduh benar-benar melakukan perzinahan. Allah berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nur 4-5. Dalam surah yang sama ayat 23-25 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik yang lengah dari beriman berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Dalam surah An-Nur juga ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, di sini kita akan mau pastikan Bapak Ibu bahwa akhlak menutup aib orang lain, menyembunyikannya, tidak membicarakannya, sejalan dengan ini Bapak Ibu. Ya, sejalan dengan ini. Kalau seandainya bisa ditutup, nggak usah dibicarakan. Kalau kemarin kita bilang, kalau yang menyaksikan orang berzina itu hanya 1 orang, lebih bagus Anda diam dan tutupin. Kenapa? Nggak berlaku pengakuannya, kecuali membawa 4 orang saksi. Kalau ente tuduh dia lalu enggak mendatangkan 4 orang saksi, maka yang menuduh didera 80 kali. Hati-hati. Dan kemarin kita sudah pernah sampaikan Bapak Ibu, ya, syarat menuduh orang lain berzina. Sampai pada tahap Anda harus mampu menjelaskan bahwa jarum masuk ke, ya, jarum itu masuk ke lubang benang, masuk ke lubang jarum dan Anda lihat dengan baik. Atau timba masuk ke sumur, Anda lihat dengan sebenar-benarnya. Pertanyaannya, ketika Anda ditanya begitu pada hakim, Mas, apakah benar kamu lihat timba masuk ke sumurnya? Kayaknya deh. Oh, nggak diterima. Nggak diterima, kayaknya deh, nggak bisa. Anda menyatakan, ya saya lihat dengan baik. Pertanyaannya, orang terhormat mana yang melihat itu? Orang terhormat mana yang mau melihat itu? Pertanyaannya begitu. Ada orang terhormat, kita tunggu masuk. Nggak ada orang terhormat ngomong begitu. Mikir aja dia enggak. Maka lebih bagus diam. Tapi saya lihat dia tidur di atas badannya dia itu. Anda lihat tidur atau masuknya lihatnya? Nggak bisa. Begitu Pak. Dahsyat ini Pak. Makanya menahan diri lebih bagus daripada mencari masalah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,
Ijtanibus sab'a mubiqat. Hindarilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Berkata para sahabat, apa itu semua wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, asyirku billah, mempersekutukan Allah. As-sihr, sihir. Ya. Mau sihirnya itu Anda titipkan ke orang lain, Pak Dukun saya titip nama. Ya. Minimal matanya copot. Misalnya itu. Atau minimal wajahnya udah nggak cantik lagi. Pakai tangan orang lain, tetap namanya menggunakan sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran. Yang keempat, wa aklur riba, memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan makanan anak yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari pertempuran. Dan yang ketujuh, wal qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik berzina padahal mereka sedang lengah. Ya, misalnya mohon maaf Bapak Ibu, kemarin pernah kita bahas itu. Ya, ada perempuan lengah bahasa artinya karena capek banget deh. Datang orang-orang jahat memperkosa dia, Bapak Ibu. Maka dalam hal ini dia tidak dikatakan berzina. Dan orang-orang yang menuduh wanita ini berzina padahal dia lengah, bukan karena dia pengen, atau walaupun dia bahasanya ada rasa itu tapi dia jauhkan, ada datang orang memperkosa dia, maka tidak termasuk dalam hal ini. Maka orang-orang yang menuduh mereka berzina masuk dalam hukuman al-qadhfu, atau menuduh orang yang baik-baik berzina. Kalau terjadi perzinahan, ya, atau dia dizina dengan terpaksa, maka Allah angkat dosa-dosanya. Tetapi kalau tidak dan sudah dituduh, maka orang-orang yang menuduh kena hukumannya. Pengharaman yang ditetapkan Allah ayat-ayat Al-Quran tersebut disebabkan oleh peristiwa tuduhan selingkuh yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kisahnya ini sangat identik dengan asbabun nuzul surah An-Nur. Ya, maka disebut dengan hadisul ifki, hadis pembicaraan tentang tuduhan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Seperti dijelaskan beliau sendiri, ketika turun ayat-ayat membebaskanku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera naik mimbar untuk menyampaikannya dan membacakan ayat Al-Quran tersebut. Setelah turun dari mimbar, beliau menyuruh 2 lelaki dan seorang wanita yang terlibat agar dihukum. Mereka adalah Hasan, Mistah, dan Hamnah. Hadis riwayat Abu Daud. Semua mereka dihukum dengan hukuman al-qadhfu, yaitu dicambuk 80 kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat-syarat terkait tuduhan berzina. Tuduhan berzina harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar benar-benar menjadi kejahatan yang layak dihukum dengan deraan. Syarat-syarat tersebut ada yang mesti terdapat pada pihak penuduh, al-qadhif, tertuduh, al-maqdhuf, dan redaksi tuduhan, al-maqdhufu bih. Syarat-syarat penuduh artinya al-qadhif, orang yang datang dengan mengatakan saya menuduh perempuan itu berzina, gitu ya, artinya orang yang melontarkan tuduhan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada orang yang menuduh adalah berakal, baligh, dan sukarela, bukan karena dipaksa orang lain untuk menuduh seseorang berzina. Ketiganya merupakan dasar taklif, pembebanan hukum, sehingga hukum tidak berlaku tanpanya. Jika ada orang yang gila, anak-anak, dan karena terpaksa, maka dia tidak dikatakan al-qadhif. Maka hukuman al-qadhif diangkat, tidak sah untuknya. Ini berarti jika yang menuduh adalah orang gila, anak kecil, atau orang yang dipaksa, maka mereka tidak dihukum. Ya, sebagaimana yang kita tahu dalilnya,
rufi'al qalamu an salas, 'anin naimi hatta yastayqizu, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Catatan dosa tidak dikenakan kepada 3 orang, yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga balik, dan orang gila hingga sadar. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, umatku dibebaskan dari dosa karena keliru, lupa, dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. Baik, kita dengar dulu Bapak Ibu azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi syarat penuduh 3, balik, berakal, dan sukarela. Yang kedua syarat-syarat tertuduh. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada orang yang dituduh adalah berakal, balik, beragama Islam, merdeka, dan menjaga kesucian dirinya, gitu ya. Jadi kalau dia tidak beragama Islam, nggak perlu kita menuduh dia penzina. Kenapa? Ya, Allah saja tidak diakuinya, apalagi syariat Islam. Jadi nggak usah cari masalah dah, ya. Yang keempat, merdeka. Artinya kalau dia seorang budak, maka tidak usah dituduh berzina. Kenapa? Karena budak itu halal ditiduri oleh tuannya. Ya, seorang tuan punya 4 istri, punya 10 budak perempuan, kurang istrinya, dia tidurin 10 budaknya, itu halal, tidak ada masalah. Ya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Itulah dalilnya. Kemudian yang dituduh adalah orang yang menjaga kesucian dirinya. Artinya kalau yang dituduh adalah orang yang bukan menjaga kesuciannya, maka tidak perlu dituduh lagi. Ya. Misalnya panjenengan menuduh orang yang sedang jualan dekat Sarkem gitu. Ayo lapak 50.000, ente penzina, ya nggak usah dituduh lagi. Nggak usah dituduh lagi. Nggak perlu Anda menuduh itu. Nah, kemudian ada redaksinya. Syarat-syarat redaksi tuduhan
Syarat-syarat yang mesti terpenuhi pada redaksi tuduhan adalah kalimat yang menunjukkan zina secara langsung atau indikatornya yang jelas. Dalam hal ini dapat berupa ucapan atau tulisan. Contoh kalimat langsung adalah pernyataan hai penzina, padahal yang dituduh baru selesai pengajian. Hei penzina, kaget deh, saya penzina katanya misalnya. Nah ini hati-hati. Atau ucapan mengandung makna yang sama seperti menafikan hubungan nasab orang tersebut. Kok ente beda dengan ayah ente ya? Misalnya gitu. Nggak seperti ayah ente, nggak seperti ibu ente. Misalnya ini, ayahnya putih, ibunya putih. Kok yang lahir negro misalnya? Gitu kan? Pas ditarik nasabnya nggak kelihatan, nggak ada yang hitam, kakek-kakeknya nggak ada yang hitam, maka di situ bisa diragukan nasab orang lain. Atau kalimat yang mengandung indikator tuduhan, misalnya pernyataan seorang ketika terlibat pertengkaran, aku bukanlah seorang penzina, begitu juga ibuku bukan seorang penzina. Ngapain dibilang? Diam-diam aja, begitu. Kenapa kalau ngomong begitu? Orang-orang yang membutuhkan penegasan seperti itu, padahal sebenarnya nasabnya bagus, suci, maka akan ada sebagian orang mengindikatorkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Pembahasan tentang al-qadhaf sampai di situ selesai. Insya Allah pekan depan, jika Allah panjangkan umur kita akan masuk pada pembahasan yang baru mengenai murtad dan hukumannya. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sekarang itu zaman teknologi ya Pak. Kalau kesaksian itu dilihat dari video bagaimana itu? Ya, terima kasih. Iya. Jadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran itu adalah mendatangkan saksi, bukan mendatangkan video. Gitu ya. Mendatangkan saksi, bukan mendatangkan video. Karena video itu bisa direkayasa. Video bisa direkayasa. Tetapi saksi-saksi itu tidak bisa direkayasa. Tetapi hal ini tetap nanti akan kembali kepada hakim. Apakah hakim membenarkan video tersebut dan mengambilnya menjadi rujukan utama atau kembali pada Alkitab was sunnah. Karena kita begitu, kalau kita berbeda pendapat dalam masalah-masalah perkara yang furu'iyah, maka kembalilah pada Al-Quran dan As-Sunnah agar lebih menjadi maslahat. Begitu ya Pak ya. Semoga Allah bimbing kita dan semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Menyempurnakan pertemuan ini kita baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.